Hati saya meluap dengan sukacita setiap kali Tuhan itu membuka sesuatu yang luar biasa, itu membuat gejolak dalam hati itu luar biasa. Saya mau bagikan ini buat saudara, menyambung apa yang sudah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir ini. Saudara mengerti dalam perjanjian yang lama itu merupakan gambaran, itu merupakan bayang-bayang dari apa yang Allah bawa untuk semua kita dalam perjanjian baru. Jadi kalau kita membaca perjanjian lama, kita melihat bayang-bayangnya. Dan kalau kita melihat perjanjian baru, kita melihat akan wujud yang nyata daripada bayang-bayang perjanjian lama itu. Nah, ketika Musa membuat akan kemah pertemuan, tempat di mana tabut itu ada, kita semua sudah mengerti ada 3 ruangan yang ada. Yang pertama adalah halaman, yang kedua ruang suci, lalu kemudian ada ruang maha suci. Nah, saya membatasi pembicaraan ini tidak hanya sekedar menguraikan soal tabernakel, tapi saya mencoba membatasi. Dalam ruangan halaman ada yang namanya mezbah bakaran. Ini dipakai untuk mempersembahkan korban bakaran penghapus dosa bagi umat Israel pada waktu itu. Nah, orang-orang Lewi membakar akan korban bakaran di sini. Mereka memintakan supaya dosa orang-orang Israel diampuni. Dan sebagai simbolnya mereka memberikan korban bakaran kepada Allah. Ini merupakan simbol di mana kekristenan kita dimulai. Yaitu ketika kita bertobat dari dosa kita, dari hidup yang lama, kita masuk pada hidup yang baru. Tapi pada level ini, sebagian besar orang Kristen masih bertahan kepada self-center. Pusat semua kehidupannya ada pada dirinya sendiri. Semua doa-doanya segala macam dipusatkan hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, rupanya setelah bergerak maju lagi sampai kepada mezbah dupa. Tempat di mana di depan mezbah dupa ini ada tirai yang memisahkan antara ruang suci dengan ruang maha suci. Nah, di ruang maha suci inilah tempat tabut Allah, kemuliaan Tuhan itu, the glory of God, dinyatakan di sini. Nah, sebelum tirai ini ada mezbah dupa. Ini merupakan bentuk wujud daripada doa-doa orang Kristen. Ruang di mana Roh Kudus mulai berkarya dalam hidup seseorang. Yang dia pikirkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi mulai memikirkan Tuhan. Dan mulai belajar memperkenan Tuhan. Dalam kitab Wahyu kita belajar doa orang kudus itu naik bersama dengan asap dupa di hadapan Bapa yang di surga. Dan dikembalikan ke bumi menghasilkan akan gempa yang luar biasa dan ledakan yang maha dahsyat. Nah, ketika Yesus mati, Alkitab berkata tirai ini terbelah 2. Dari atas ke bawah terbelah 2, sehingga terbukalah ruang maha suci di sini. Ini menunjukkan bahwa Allah mau kita bergerak bukan hanya sampai ke ruang suci, tapi sampai ke ruang maha suci. Tempat di mana kemuliaan Allah itu ada. Tempat di mana the glory of God. Nah, disinilah from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya itu ada di tempat ini. Nah, sekarang saya mau ajak kita melihat dari batasan ini. Coba buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan mencoba menjelaskan langkah demi langkah, precept upon precept, line upon line. Saya mau coba jelaskan, Anda ikuti perlahan-lahan, karena ini akan merupakan rangkaian yang luar biasa. Nanti kalau saudara sudah sampai seperti yang Tuhan mau, engkau baru dibuat tercengang oleh Tuhan kita. Banyak hal yang kita belum mengerti sebenarnya. Coba buka dulu Ibrani pasal 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. 3 ayat ini harus kita lampaui kalau engkau tidak mau kalimat terakhir dari ayat yang ketiga terjadi dalam hidupmu. Nah, apa itu? Coba buka dulu Ibrani 12 mulai ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita,
dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, penulis Ibrani mengatakan dari ayat pertama, ayat kedua, ayat yang ketiga, semua dia katakan kita harus mengerjakannya supaya apa? Dalam bahasa Indonesianya berbunyi begini. Supaya apa? Jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini, saudara. Dengar baik-baik. Lest ye be wearied and faint in your minds. Kalau engkau tidak melakukan dari ayat 1, 2, dan 3 itu, yang pertama engkau akan lelah, wearied itu lelah, capek, letih. Yang kedua, faint in your minds. Saya buka kamu, saudara. Faint itu apa sebetulnya? Kata faint itu artinya tidak sadar, atau bahasa Indonesia menggunakan kata terlengar. Faint in your minds, terlengar dalam pikiranmu. Terlengar itu apa? Kelenger, saudara ngerti? Kelenger kata Alkitab. Jadi kalau Anda tidak mengikuti ayat yang pertama, kedua, yang ketiga, maka kita akan jadi orang Kristen yang apa? Kelenger, saudara, ngerti? Berapa banyak orang Kristen yang kelenger hari ini? Banyak sekali, saudara. Kristen-Kristen kelenger itu banyak sekali. Kenapa? Nggak ngerti soalnya. Apa yang harus dia tuju? Kemana arah hidupnya? Sasarannya mau kemana? Tuhan mau bawa kita kemana? Yang dia ngerti cuman hidupnya terus, dan apa yang mau dicapai hanya untuk kepentingannya. Akibatnya tidak sampai seperti yang Alkitab mau. Hidupnya capek, letih, Kristen jadi bosen, lelah sekali, akhirnya kelenger, saudaraku. Ini yang berkata firman Tuhan. Nah, kalau Anda tidak mau kelenger, ikuti 3 langkah ini, nanti sampai ke tujuannya, engkau jadi orang Kristen yang sehat dan bukan orang Kristen yang kelenger. Amin, saudaraku. Nah, sekarang mari kita lihat pada bagian yang pertama. Dikatakan demikian, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Yang pertama ini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Betul. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat begini. Alkitab berkata, bagian yang pertama, mari kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Setiap orang Kristen harus memulai hidupnya dengan mezbah bakaran di sini. Semua dosa dan beban harus ditinggalkan di sini. Jangan Anda bawa masuk sampai ke sini. Kalau Anda bawa masuk sampai ke sini, engkau mati, saudara. Tidak pernah ada dosa bisa kumpul dengan Allah. Nah, dosa dan semua beban harus ditinggalkan di sini. Orang Kristen yang tidak bisa lepas dari dosa dan dari beban hidupnya, dia hanya muter-muter di sini selama 40 tahun sampai akhirnya mati dan tidak ada hasilnya apa-apa. Nah, sekarang saya katakan begini, Allah berkata beban dan dosa itu merintangi kita. Kok bisa, saudara? Dengar baik-baik. Mengapa kita harus menanggalkan dosa kita, menanggalkan semua beban kita, supaya perjalanan kita tidak dirintangi? Mengapa dosa bisa merintangi kita? Dengar, saudara. Iblis itu menggunakan 2 cara untuk menghantam kita. Yang pertama, dia hantam kita langsung dalam bentuk serangan kuasa gelap. Nah, gereja sudah bisa mengalahkan itu. Gereja tahu artinya perang dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus, dalam nama Yesus, gereja pandai menggunakan nama dan darah Yesus. Semua kita mengerti itu. Tapi yang kedua, ini yang sangat berbahaya. Iblis bukan hanya menyerang kita langsung dengan cara bentuk serangan kuasa gelap, atau penyakit, atau pencobaan, atau tantangan. Bukan hanya itu.
Tapi dia menggunakan cara legal. Apa yang dia buat, saudara? Dia teropong hidupmu dan dia menunggu sampai engkau buat kesalahan. Begitu engkau buat kesalahan, dia langsung berteriak menghadap Allah Bapa di surga. Tuhan, si A berdosa, si A berdosa, si A berdosa. Dan dia minta keadilan dari Allah. Engkau Allah yang adil, engkau yang berkata, menabur akan menuai. Lihat si A menabur ini, dia harus menuai hal yang sama. Itu cara legal yang dia pakai. Akibatnya apa? Secara yuridis kerajaan surga, begitu engkau berbuat dosa, engkau tersangkut dalam perkara kerajaan surga. Karena ada jaksa setan yang nuntut hidupmu. Kalau enggak percaya, saya ajukan beberapa ayat buat saudara. Yang pertama, coba buka Lukas 22 ayat 24. Silahkan Anda baca. Saya mau tunjukkan buat saudara, setan kalau menyerang langsung tidak bisa, dia gunakan cara legal. Dan ini yang tidak banyak orang Kristen mengerti. Lukas 22 ayat yang ke-24 mulai. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lalu tiba-tiba ayat berikut ini berkata demikian. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudara sekalian, dalam Lukas pasal 9, sebelumnya sudah pernah terjadi, murid-murid Yesus ini ribut bertengkar, siapa terbesar di antara mereka. Lalu pasal yang ke-22 diulang lagi, ribut lagi, siapa terbesar di antara mereka. Nah, kalau Anda perhatikan karakter daripada Simon Petrus, dengar baik-baik, Anda mengerti bahwa orang ini berapi-api, saudara, meledak-ledak, dan seringkali omongnya besar, dan merasa paling hebat. Kalau Anda perhatikan, Simon Petrus ini orang yang demikian, saudara. Nah, tidaklah mengherankan, bisa diduga ketika mereka ribut siapa terbesar di antara mereka, bisa diduga orang ini paling keras suaranya. Sehingga sebetulnya iblis langsung dengar perkataan Simon. Ini orang sombongnya luar biasa. Dia tahu hukum Allah, Allah membenci orang yang congkak. Langsung dia menghadap Bapa di surga. Iblis berkata, Tuhan, lihat Petrus sombongnya luar biasa. Berikan aku kesempatan untuk menguji perkataannya. Dan Yesus mengerti akan hal itu. Dia berkata, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi engkau seperti gandum. Tapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Yesus tidak mencegah setan menuntut Petrus untuk menampi dia. Kenapa? Setan berhak, saudara. Dia pakai legal. Dia hanya mendoakan Petrus. Nah, ini yang menghalangi laju gerak kita. Setiap kali engkau berbuat dosa, dengar baik-baik. Setiap kali engkau berbuat dosa, setan akan menuntut engkau di depan Bapamu yang di surga. Dengan demikian, dia akan melibatkan engkau terus dalam perkara hukum kerajaan surga. Kalau Anda jual beli mobil atau tanah misalnya, kalau ada tanah yang masih sengketa hukum, bisa dijual enggak, saudara? Ada orang mau beli enggak?
Kalau Anda butuh modal, bisa nggak segera diuangkan? Tanah yang sedang dalam sengketa hukum, bisa nggak dijual? Nggak bisa, saudara. Artinya apa? Terikat di situ. Tidak bisa bergerak. Anda jual beli mobil, terikat dengan hukum, ada masalah, bisa dijual nggak? Tidak bisa. Nah ini loh repotnya. Kalau itu mobil curian, masukkan kantor polisi, bisa nggak dinaiki? Nggak bisa, saudara. Dia terikat dengan hukum. Anda harus mengerti akan hal ini. Oleh karena itu Ibrani berkata, tanggalkan beban dan dosa yang merintangi. Itu dimulai di sini. Korban bakaran. Kita mesti membereskan hidup kita di hadapan Allah. Kalau tidak dimulai di sini, engkau akan capek dan kelenger akhirnya, saudara. Bereskan di depan Bapa. Coba buka Sakaria sekarang. Sakaria pasal yang ketiga. Ini akan makin memperjelas kita. Mulai ayat yang pertama. Sakaria pasal 3, mulai ayat yang pertama. Lihat bagaimana iblis menggunakan akan hukum legal di depan Bapamu yang di surga. Saya pakai istilah setan mencoba meminjam tangan Allah untuk menekan kita. Kalau yang menekan kita tangan setan, kita bisa berkata, aku tengking dalam nama Yesus. Kalau yang dicoba ditekankan itu tangan Tuhan yang menekan, Anda mau tengking pakai nama siapa, saudara? Namamu sendiri, nggak bisa, saudara. Mau pakai nama siapa kalau tangan Tuhan yang menekan kita? Coba buka Sakaria pasal 3, mulai ayat yang pertama. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Ayat 3, perhatikan. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya. Tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Lihat, imam besar Yosua pakai pakaian kotor. Karena pakaiannya kotor, dosa, najis, setan mendakwa dia di depan malaikat. Dia berdosa, dia berdosa, dia berdosa, dia berdosa. Waktu Allah memberkati dia, iblis berkata, dosa, 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 dosa. Waktu Allah mau mengurapi dia, dia teriak, dosa, dosa, dosa. Saudara, kalau engkau didoakan banyak orang, namamu disebut di depan Bapa di surga, itu indahnya luar biasa. Yang nyebut teman-temanmu yang mendoakan saudara. Tapi kalau yang nyebut namamu setan, saudara, di depan Bapa di surga yang teriakkan namamu setan, Anda bisa mengerti apa akibatnya. Setan terus mencoba meminjam tangan Allah untuk menekan kehidupan gerejanya sendiri. Dengan cara apa? Yang dibuat oleh imam besar kepada imam besar Yosua, dia berikan kepada kita. Pakaian kotor memungkinkan dia punya bahan untuk mendakwa akan kehidupan kita. Ayat yang terakhir untuk bagian ini, baca Wahyu pasal yang ke-12. Dengan ayat ini saya harap saudara bisa mengerti. Wahyu 12 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena, perhatikan, telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Lihat, setan mendakwa kita berapa lama? Siang dan malam. Kita berdoa berapa lama? 2 menit paling lama. 5 menit ngantuk. Tidur dalam hadirat Tuhan katanya. Ngorok sampai pagi katanya. Sejahtera saya. Ya sejahtera. Tidur kok saudara. Kalau nggak sejahtera, girap-girapan namanya saudara. Kita berdoa berapa lama? 2 menit. Wah, hari ini aku luar biasa. 2 menit. Aku hari ini puasa. Berapa lama? Sampai jam 10 pagi aku tahan. Itu bukan puasa, telat makan saudaraku. Itu orang Kristen. Itu perbuatan kita. Itu cara kita mengabdi ke Tuhan.
Tapi setan, dengar baik-baik, dia mendakwa kita siang dan malam. Tanpa jemu-jemu dia ngomong, sebut, teriakkan terus nama saudara. Untuk apa? Supaya Allah jangan memberkati. Begitu Allah memberkati, dia berkata, Tuhan, engkau gak bisa berkati dia. Dia dosa. Ini betul-betul merintangi dan jadi beban buat kita. Setiap orang Kristen harus menang di mezbah bakaran. Saya berdoa kalau masih ada hidup yang dosa, yang belum dibereskan di hadapan Allah. Kalau engkau tidak mau lelah dan akhirnya kelenger, saudaraku, bereskan di sini, mezbah bakaran. Bereskan dengan Allah, supaya tidak ada yang merintangi hidupmu. Lihat kalau engkau jual beli barang, setiap kali belum engkau selesaikan secara hukum, engkau tidak mungkin bisa lepaskan barang itu. Oleh karenanya, kalau engkau ingin bergerak cepat, bereskan semua ini. Saya masih ingat cerita zaman tahun 60-an akhir. Pada waktu di Uganda ada seorang presiden bernama Idi Amin Dada. Ini orang punya cara untuk mentraining pasukannya. Anda tahu caranya bagaimana? Setiap hari selama sekian bulan sebelum perang, pasukan ini dibebani dengan batu di ranselnya. Dia tidur, dia mandi, dia ke kamar mandi, dia ke WC, kemanapun pakai ransel isinya batu. Terus dipakai. Begitu perang dilepas, saudara. Menurut kabar, ini pasukan larinya cepatnya luar biasa. Akhirnya mati semua, akhirnya mungkin karena kurang latihan. Karena saking beratnya setiap hari. Tapi dia ngerti, ketika beban dilepas, itu mempercepat orang lari. Kalau kita tidak mau bereskan hidup kita di sini, di tempat mezbah bakaran, saudara akan bergerak terus ke sandung-sandung, dan engkau akan tidak bisa bergerak jauh. Saudara tahu mainan layang-layang, saudara? Dia boleh terbang setinggi apapun, hanya dengan catatan sejauh benangnya masih bisa. Ketika sampai pada meter yang terakhir mentok, dia boleh kepengin naik setinggi apa lagi, tidak pernah bisa. Hanya sebatas sekian puluh meter benang yang dimiliki orang yang pegang. Kalau engkau hidup terikat dengan dosa, engkau boleh maju kemanapun juga. Engkau mentok, engkau boleh bergeser kemanapun juga. Batas maksimalmu ada, nanti engkau muter lagi 40 tahun sampai tua, putar seperti orang Israel. 2 minggu dari Mesir sampai ke Kanaan butuh hanya 2 minggu jalan kaki. Mereka habiskan berapa? 40 tahun, saudara. Tidak pernah mau selesai di sini. Tidak pernah mau selesai di sini. Saya berdoa Ibrani 12 ayat yang pertama, semua kita harus berkata, mulai malam ini aku mau bereskan hidupku di hadapan Tuhan. Kalau tidak, engkau akan capek. Nah, akhirnya apa? Kelenger tadi, saudaraku. Oleh karena itu bereskan. Itu bagian pertama. Sekarang masuk bagian kedua. Dengar baik-baik, ini bagian yang sangat penting. Saya minta perhatian khusus dari saudara. Buka lagi Ibrani pasal 12. Sekarang lihat pada bagian yang kedua. Tadi pagi saya sampaikan sebagian daripada ini. Sekarang saya akan kembali sampaikan akan bagian ini. Bagian berikut yang sangat penting. Kalau engkau bisa selesaikan di sana, bergerak kepada ayat yang kedua. Dengar, saya bacakan. Marilah kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya ulang lagi. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dalam bahasa Inggrisnya, let us run with patience. Mari kita lari dengan apa? Passion, kesabaran. Nah, saudara sekalian, saya mau sampaikan hal yang kedua. Allah akan bawa engkau sampai ke mezbah dupa. Di sini engkau harus run with patience. Kenapa? Kesabaran. Mari kita cari dulu dari mana kesabaran akan dihasilkan. Lalu apa yang kesabaran itu akan kerjakan dalam kehidupan kita. Buka Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh,
dan tak kekurangan suatu apapun. Dalam bahasa Inggrisnya sedikit beda, saudara. Saya mau bacakan, nanti saya jelaskan rangkaiannya. Alkitab berkata demikian, knowing this, ketahuilah akan hal ini, that the trying of your faith work patience. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan kesabaran. Yang kedua dikatakan ayat 4, but let patience have her perfect work. Izinkanlah kesabaran itu menghasilkan karyanya yang sempurna. Nah dikatakan that ye may be perfect and entire, sehingga engkau jadi sempurna dan utuh. Lalu kalimat terakhir berbunyi wanting nothing. Tidak kekurangan apa-apa dan tidak kepingin apa-apa lagi. Kok bisa, saudara? Saya ulang, dengar baik-baik. Ujian iman dimulai dengan ujian iman kita menghasilkan kesabaran. Kesabaran ini sempurna pekerjaannya. Yaitu apa? Apa yang dia kerjakan? Mengapa dikatakan pekerjaannya sempurna? Dia mengerjakan apa? Nah, coba Anda buka dalam Lukas pasal yang ke-21. Nanti Anda akan lebih jelas di sini. Apa yang dikerjakan oleh yang namanya kesabaran? Lukas pasal 21 ayat yang ke-19. Alkitab berkata demikian, Lukas 21:19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Dalam bahasa Inggrisnya bedanya cukup jauh. Dikatakan begini, in your passion possess ye your souls. Dalam kesabaranmu engkau akan menguasai akan jiwamu. Kata jiwa dari kata suke, jiwa, psikologi, jiwa, soul, nggak salah. Apa jiwa kita? Pikiran, perasaan, kehendak kita. Sekarang dengar baik-baik. Ujian iman menghasilkan kesabaran. Kesabaran ini kalau dibiarkan bekerja, pekerjaan kesabaran ini sempurna. Untuk ngerjain apa? Ngerjakan jiwa kita. Sedemikian rupa dia kuasai jiwa kita, yaitu apa? Pikiran, perasaan, kehendakmu, seluruh kemanusiaan kita dia kuasai. Akibatnya Yakobus berkata, engkau akan apa? Wanting nothing. Engkau enggak kekurangan apa-apa dan tidak butuh apa-apa. Yang engkau butuhkan cuma Tuhan, tidak urusan lagi dengan dunia ini. Saya ulang lagi. Ujian iman menghasilkan apa? Kesabaran. Kesabaran ini sempurna pekerjaannya. Dia mengerjakan jiwa kita. Dia menguasai jiwa kita. Begitu jiwa dikuasai, sampai dalam titik tertentu, engkau akan berkata, wanting nothing. Engkau enggak butuh apa-apa, engkau hanya butuh Allah saja. Tidak peduli dengan dunia ini, engkau berkata, aku hanya butuh Tuhanku. Dan persekutuan dengan Tuhan, segala-galanya dalam kehidupan saudara. Nah, permasalahannya begini saudara. Ujian iman itu seperti apa? Dengar ya saudara. Saya bagi dua ujian iman. Dengar baik-baik. Kalau Anda teliti firman Tuhan, engkau terkejut. Ujian iman ada dua macam. Saya gambarkan yang pertama yang biasa-biasa. Apa itu? Contoh begini. Saudara sudah sekian tahun kontrak-kontrak rumah terus. Anda ngitung-ngitung sampai hari ini sudah pindah 15 RT. Dari Pak Sabar sampai Pak Teguh. 15 RT. Karena kontrak pindah terus saudara. Urip kok kontrak terus anak Tuhan. Lalu Anda mulai berdoa. Tuhan saya berdoa minta rumah. Minta rumah Anda berdoa, tiba-tiba Roh Kudus memberikan rema dalam hidupmu. Aku beri engkau rumah. Mantap sekali. Wah. Yakin Tuhan janji ini. Ayo doa bu katanya. Lalu dengan ibu Anda mulai berdoa. Doa. Setengah tahun, boom, dapat rumah. Ketika pindah, engkau berkata, Bapak adalah RT saya yang terakhir. Kok bisa? Saya beli rumah sendiri. Nah selesai saudaraku. Engkau mendapatkan ujian imanmu lulus. Cukup banyak orang Kristen yang berhasil. Cukup banyak juga yang tidak pernah berhasil. Dapat rumah, cukup jauh. Waduh, gereja jauh. Butuh kendaraan. Nah, orang Kristen lalu berdoa, Tuhan butuh kendaraan untuk ke gereja. Padahal untuk jalan-jalan dan kerja.
Gereja kan seminggu cuma sekali, jalan-jalan tiap hari saudaraku. Tapi Tuhan itu ya kadang-kadang ya pura-pura tidak tahu gitu. Anda agak tipu-tipu dia sedikit kan kalau berdoa kan gitu. Demi kemuliaan-Mu Tuhan, demi supaya ini, demi Tuhan, demi Tuhan. Tuhan ya cincelah, cince mau cincia, kasihlah gitu saudara. Tuhan itu baik loh, sabarnya luar biasa. Anda tipu-tipu sedikit, pura-pura enggak tahu dia. Pura-pura gobloki saudaraku. Padahal ngerti. Tapi karena cinta dibiarkan. Kita berdoa, Tuhan, berompit Tuhan, sepeda motor. Lalu engkau tiba-tiba terima dalam hati. Aku beri engkau. Lalu berkata, Bu, ini kok perasaannya sama seperti doa rumah. Wah ini rema ini. Ayo berdoa. Yakin, klaim 3 bulan. Undian, Pepsodent, dapat sepeda motor saudaraku. Misalnya ini ya toh, misalnya sepeda motor, wah luar biasa. Dapat, Pak Sinar pernah dapat loh, jangan dikira enggak saudaraku ya. Dapat, wah dapat saudara. Ujian lagi, berhasil. Banyak orang berhasil, banyak yang coba aja enggak berani untuk berdoa. Itu adalah ujian iman yang biasa-biasa. Artinya begini, engkau berdoa, Tuhan berkata ya, lalu engkau tekuni dan akhirnya jadi. Ujian seperti itu juga menghasilkan kesabaran dalam hidupmu. Waktu nunggu Tuhan, nunggu cara Tuhan, nunggu kehendak Tuhan, itu menghasilkan kesabaran yang luar biasa. Sampai menguasai total jiwamu. Tapi ada ujian kedua, dengar. Yang ini saudara, sebagian besar. Begitu ujian pertama langsung gugur semua, biasanya ngulang lagi. Sebagian besar, mungkin semua. Kenapa? Ini ujian anehnya luar biasa. Dengar saudara, kalau saudara berdoa, Anda mendengar Tuhan bicara. Misalnya begini, saudara berdoa untuk sepeda motor tadi ya. Tuhan, saya minta sepeda motor. Tuhan yang bicara, bukan yang lain. Tuhan, betul Tuhan, bukan emosimu, bukan setan. Tuhan yang bicara. Aku beri engkau sepeda motor. Itu saya tanya, pasti jadi atau belum tentu saudara? Tuhan yang ngomong. Siapa yang berani bilang belum tentu? Angkat tangan, saya mau tanya kenapa berani bilang belum tentu. Kita tinggal ngikuti loh, tidak disuruh apa-apa. Tuhan bilang, aku beri. Siapa yang berkata belum tentu Pak diberi? Siapa tahu ngapusi Tuhan? Ayo, bukan dari pihakmu loh saudara. Dari pihak Allah pasti memberi, bukan? Apa enggak? Saya ulang lagi ya. Anda berdoa, Tuhan sepeda motor. Tuhan berkata, aku beri. Dari pihak Tuhan, pasti diberi enggak saudara? Siapa bilang tidak pasti? Angkat tangan. Siapa bilang pasti diberi? Yang tidak angkat tangan, saya tanyai pendapatmu apa? Siapa yang bilang pasti diberi? Angkat tangan. Yang lain apa ini? Abstain Pak. Golput semua saudaraku. Itu pendapat yang ada betulnya saudaraku. Tapi dengar saudara, saudara akan dibawa Tuhan dalam level ujian di mana Tuhan ngomong tapi hasilnya nol besar. Ya itu mungkin karena kita salah Pak. Tidak. Engkau lakukan persis betul seperti yang dia mau dan tidak ada hasilnya. Lah kok bisa? Nah, ini kita habis ngobrol dengan Pak Yusak ini hari Jumat lalu, ngomong-ngomong soal ini saudara. Saya cari di rumah, saya doa, saya selidiki, betul. Mau tahu ayatnya? Ayo buka Hakim-Hakim pasal 20. Kalau enggak percaya ini, nanti saudara akan tidak gampang buka mulut menghakimi orang saudara. Ini hati-hati makanya saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-20. Kita ini seringkali lebih galak dari Tuhan sih soalnya saudara ya. Satpam di depan itu lebih galak dari bosnya yang di rumah gitu ya. Jadi anak-anak Tuhan itu lebih galak dari Tuhannya sendiri gitu. Kalau ada temannya yang apa sedikit, penghakimannya lebih besar gitu. Nggak taunya yang ditutup kepalanya dia sama Tuhan gitu. Allah nggak pernah pengen punya anak suka sok menghakimi orang lain. Nah coba baca ayat ini, nanti saya berdoa tidak ada orang yang punya hati senangnya, hobinya menghakimi orang lain. Lebih baik diuji dirimu sendirilah daripada ngurusi orang dan ngomongin orang yang tidak benar. Hakim-Hakim 20 ayat 17 mulai. Saya ceritakan latar belakangnya ya. Gini saudara, daripada kita baca seluruhnya, saya cerita sedikit. Ada orang Lewi punya gundik. Orang Lewi punya gundik saudaraku ya. Pendeta ini punya gundik.
gundiknya ini diperkosa oleh orang-orang suku Benyamin sampai mati. Nah, oleh orang Lewi ini dipotong-potong mayatnya, ngerti? Dilihat gundiknya mati, dipotong-potong. Terus mayatnya dibagi-bagikan kepada suku-suku Israel yang lain. Dia mengadu, nih loh, orang Benyamin berbuat ini. Lalu mereka semua kumpul, wah kalau gitu kita hajar aja orang Benyamin. Mereka berkata begini, hei orang Benyamin, itu orang-orang yang kurang ajar itu serahkan kepada kami, biar kami bunuh dia. Nah, rupanya Benyamin rusak semua. Oh nggak bisa, kami lindungi. Nah ini saudaraku. Makanya salah nggak salah, saya lindungi. Right or wrong is my people, gitu ya. Salah atau benar itu umat saya. Nggak bisa. Kalau nggak mau, perang ya perang. Nah, tantang 1 lawan 11 suku, saudara. Nah, ini saatnya waktu mereka mau perang. Perhatikan pasal 20 ayat 17. Juga orang-orang Israel dihitung jumlahnya dengan tidak termasuk suku Benyamin ada 400.000 orang yang bersenjatakan pedang. Semuanya itu prajurit. Lalu orang Israel berangkat dan maju ke Betel. Di sana mereka bertanya kepada siapa? Allah. Bukan ilah, bukan Baal, bukan dewa, bukan patung. Mereka bertanya kepada Allah, siapakah dari kami yang lebih dahulu maju berperang melawan Bani Benyamin? Jawab siapa, saudara? Tuhan. Betul enggak tetaan Anda Tuhan juga? Bukan hantu, enggak kebalik kan? Tuhan, saudara ya. Jawab Tuhan, suku Yehudalah lebih dahulu. Berarti Tuhan merestui enggak, saudara? Merestui. Kalau enggak kan dia berkata, enggak usah perang, damai aja. Wawan lagi. Nah, selesai gitu. Tapi mereka bertanya, Tuhan mau perang ini. Yang maju siapa? Tuhan yang ngomong, Yehuda maju. Ini suku pilihan loh, saudara. Dari Yehuda akan lahir Yesus, artinya pujian. Yehuda maju dulu. Nah, mereka nurut tak? Nurut. Coba baca ayat berikutnya. Pada ayat yang ke-19, lalu orang-orang Israel bangun pagi-pagi dan berkemah mengepung Gibea. Kemudian majulah orang-orang Israel berperang melawan suku Benyamin. Orang Israel mengatur barisan perangnya melawan mereka dekat Gibea. Juga Bani Benyamin maju menyerang dari Gibea dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Loh kok kalah, saudara? Kalau Anda baca sampai terakhir nggak ada itu sebabnya. Karena engkau tidak setia, nggak ada. Tapi pada cerita yang lain, begitu mereka kalah ada sebabnya. Yosua kalah dengan Ai karena apa? Akan berbuat dosa, mencuri barang-barang di Yeriko. Akibatnya Israel kalah. Itu ketahuan. Sebabnya apa mereka kalah? Ketahuan. Tapi kali ini tidak. Mereka bertanya, Tuhan yang maju siapa? Allah yang ngomong, Yehuda dulu. Perang, mati berapa? 22.000. Ayo, Anda mau tanya, berani berkata, bukan Tuhan ini yang nyuruh. Kok buktinya mati? Biasanya kita begitu enggak? Gugur, saudara. Nanti bulan depan ngulang lagi, saudaraku. Ini ujian paling repot, saudara. Tuhan yang nyuruh, hasilnya 0 besar. Lalu kita yang bodoh ini berkata, Tuhan kok kayak ngono? Ndak kui Tuhan tenan? Hati-hati, saudaraku. Murid-murid pun waktu mereka di tengah danau ada ombak begitu besar, Yesus datang, Tuhan diundang siapa? Hantu, saudara. Betul nggak? Itu hantu, bukan Tuhan, bukan hantu. Jangan dibalik, saudara. Kita seringkali berkata begitu nggak? Kalau Tuhan yang nyuruh, kita kerjakan, mesti berhasil. Belum tentu. Kalau itu ujian, saudaraku, lah ini paling berat. Kalau yang biasa-biasa, Tuhan suruh dikerjakan, jadi biasa itu. Itu pun banyak orang gagal. Tapi ketika Tuhan yang suruh dikerjakan, lah kok mengene tok, kok kalah? 22.000 mati. Langsung orang berkata, apakah betul itu suara Tuhan? Apakah itu bukan suara manusia atau hantu? Hati-hati, saudara, saya beritahu. Bukti Alkitab. Baca terus, saudara. Bukan cuma sekali, 2 kali, saudara. Lagi-lagi. Teruskan lagi. Ayat 22. Saya baca ini juga heran dan makin hati-hati saya. Kalau ngomongin orang itu makin hati-hati, saudara. Tetapi laskar orang Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, lalu mengatur pula barisan perangnya di tempat mereka mengatur barisannya semula. Kemudian pergilah orang-orang Israel
lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Loh, hebat nggak? Nangis sampai malam, saudara. Kemudian dikatakan, sesudah itu mereka bertanya kepada Tuhan. Tanya lagi, akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami itu? Jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Tetapi ketika orang-orang Israel pada hari kedua sampai di dekat Bani Benyamin, maka pada hari kedua itu majulah suku Benyamin dari Gibea menyerbu mereka, dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel, semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Kalah lagi, saudara. Ayo, bisa lulus nggak, saudara, kalau kira-kira dihadapkan ujian seperti ini? Yang pertama tanya ini, Tuhan, yang maju siapa? Yehuda, perang, mati 22.000, pulang, nangis sama Tuhan. Tuhan, perang nggak sih? Jangan-jangan kemarin bukan suara Tuhan. Perang nggak Tuhan? Maju berperang nggak? Tuhan berkata, majulah menyerang mereka. Siapa yang ngomong? Tuhan, saudara. Maju nggak mereka? Maju, perang lagi. Maju tak gentar, saudaraku. Ini apa? Semangat 45, maju lagi perang. Menang atau kalah? Kalah lagi, saudaraku. 18.000 mati. Dalam 2 hari, gara-gara mendengar suara Tuhan, mati berapa? 40.000. Orang-orang yang ambil amannya berkata, wis, ora usah ngrungokke suara Tuhan-Tuhanan, bahaya. Yang penting pakai nalarmu. Balik, saudaraku. Nah, sampai di sini setannya berkata, bagus gitu, harus pakai nalar. Lihat suara Tuhan, 40.000. Hati-hati, saudara. Jangan menghakimi. Ya, kalau betul setan, kalau Tuhan yang kau cemooh, engkau berurusan dengan yang maha kuasa. Saya baca ayat ini, saya kaget. Saya bilang, Tuhan, jagai mulut saya dari menghakimi orang lain. Hati-hati itu, saudara. 2 kali. Terus dibaca, tidak usah sekarang, saudaraku. Di rumah baca sendiri. Tidak ada itu. Karena engkau begini-begini makanya kalah 2 kali. Enggak. Kali ketiga. Tanya lagi, Tuhan, gimana ini? Tuhan bilang, maju lagi. Aku serahkan mereka dalam tanganmu hari ini. Dijamin sama Tuhan ketika perang. Gebrakan pertama perang, mati berapa? 30 orang, saudara. Bayangin. Akhirnya memang mereka menang. Gebrakan pertama, 30 orang mati. Sebagian besar orang Kristen, ketika diuji ujian seperti ini, rontok di tengah jalan. Tadi pagi Tuhan bangunkan saya 2:30. Saya berdoa. Saya selalu begini, Tuhan, ini kan perjanjian lama. Perjanjian baru di mana? Langsung Roh Kudus berkata begini, perjanjian baru lebih gawat katanya. Loh, kok bisa? Coba buka Kisah Rasul, saudaraku. Lebih gawat perjanjian baru, saudara. Kisah Rasul pasal 20. Ini kalau perjanjian lama kelihatan sudah. Tuhan ngomong, kalah. Tuhan ngomong lagi, kalah lagi. Yang suruh nyerang ya Tuhan, yang suruh maju duluan Yehuda ya Tuhan. Mati 2 hari itu 40.000, hari ketiga tambah 30, 40.000, 30 itu orang semua, bukan tambah boneka loh, saudara. Manusia semua mati sekian banyak gara-gara mendengar suara Tuhan. Sanggup nggak diuji begitu? Nggak sanggup ya tadi, lelah dan kelenger tadi, saudaraku. Ini harus dilewati. Banyak orang diuji kelenger duluan, belum sampai di sana sudah kelenger. Dengar, ini berat sekali, saudara. Ini berat sekali. Engkau akan dihadapkan sampai rusak, teologiamu rusak semua. Orang berkata, dengar suara Tuhan, kerjakan, berhasil. Pernah tidak berhasil, saudara. Kalau sudah sampai begitu, engkau nggak mau menyerah, ya Tuhan memang maumu begitu, engkau yang menciptakan, terserah maunya apa. Kalau belum sampai begitu, omong kosong, engkau berkata, engkau raja, nggak bisa. Raja yang dia katakan apa, nggak usah dibantah, jadi. Kalau kita masih mendikte dengan pikiran kita, omong kosong, engkau berkata, dia raja saya. Lihat Kisah Rasul, saudara. Pasal 20 ayat 22. Ini lebih kacau lagi, saudara. Pasal 20, 22. Paulus berkata begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa
penjara dan sengsara menunggu aku. Sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Berarti yang punya kehendak Paulus ke Yerusalem siapa? Siapa? Roh Kudus kan? Dia tawanan roh. Aku sekarang ke Yerusalem sebagai tawanan roh. Oke? Jadi Roh Kudus berkata pada Paulus, aku minta, aku paksa kamu ke Yerusalem. Pasal 21, sekarang Anda perhatikan, ayat yang keempat. Paulus mengunjungi Tirus dan Siprus, lalu kemudian di sana apa yang terjadi? Di Tirus apa yang terjadi? 21 ayat 4. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ayo, bingung nggak saudara? Yang diikuti yang mana? Paulus bilang, aku tawanan roh, harus ke Yerusalem. Roh Kudus bisiki orang-orang di Tirus, ngomongin Paulus, jangan ke Yerusalem. Paulus, jangan ke Yerusalem. Bisikan roh yang sama. Bingung nggak saudara? Sanggup nggak diuji begitu? Harus saudara. Ini loh berat. Di sini engkau selesaikan dosamu. Dia berkata, let us run with patience. Kesabaran ini dihasilkan karena ujian iman. Kalau engkau selesai, engkau lulus, maka in your passion possess ye your soul. Dalam kesabaranmu, engkau menaklukkan jiwamu. Pikiran, perasaan, kehendakmu ditaklukkan. Tapi ujian yang di sini engkau harus lalui, baik itu yang berupa ujian yang biasa-biasa, tapi ada ujian yang luar biasa. Kok bertentangan Roh Kudus saudara? Itu bentuk ujian. Diuji Paulus. Kalau yang ngomong setan, peka dia langsung bilang, setan kamu. Seperti Yesus diomongi Petrus, engkau tidak akan dipenjara Tuhan. Iblis diam katanya. Setan ngerti langsung. Tapi ini bisikan roh, jangan ke Yerusalem. Tahan nggak dia? Ngikut yang mana saudara? Ngikut yang mana saudara? Apa Anda berani berkata, oh yang diomongkan murid-murid itu setan? Berani berkata begitu? Roh Kudus yang sama. Ini ujian yang berat saudara. Sebagian besar orang Kristen geblak dulu, geletak dulu, saudaraku, dapat semua, langsung berkata bukan dari Tuhan. Semua saudaraku, merah semua rapotnya. Tahun depan ngulang lagi, mudah-mudahan berhasil. Gagal lagi, biasanya begitu. Kenapa? Jiwa kita punya konsep, pikiran kita ini punya konsep yang kita ciptakan sendiri sebetulnya, tapi tidak mengikuti apa yang roh Tuhan katakan. Ayo, bingung gak kalau begini? Saya terus terang, saya sering berkata, teologi saya sedang morat-marit hari-hari ini. Ya betul, kalau lihat baca begini, gimana? Nah, sekarang yang kedua. Saya mau tanya, saudara, kalau Allah memerintah, Anda tidak mengerjakan perintah Tuhan, jadi nggak kira-kira? Contoh begini, Tuhan berkata kepada saudara ya, saudara berdoa untuk sepeda motor tadi. Dia berkata, anakku, puasa 3 hari, supaya engkau dapat sepeda motor itu. Lalu 3 hari itu engkau makan terus tiap hari, saudara. Entah lupa, entah pura-pura lupa, tapi delalah itu kiriman makanan begitu banyak. Ada aja orang sunat, orang kawin, orang apa, ngirimi terus, nggak dimakan bau. Ya Tuhan, ini berkat, Anda makan nikmati. Tuhan bilang, puasa 3 hari. 3 hari Anda makan besar. Dapat nggak kira-kira? Ayo. Siapa yang bilang, oh tetap dapat Pak, walaupun saya nekat dengan Tuhan, tetap dapat. Siapa berkata begitu? Siapa yang bilang, oh ya nggak mungkin, kalau kita nggak taat, tidak dapat. Siapa yang berkata begitu? Nggak berani angkat tangan sekarang, bingung semua kan saudara? Saya berhasil buat Anda bingung kalau begitu saudara. Dengar saudara, dengar, ini saya simpan untuk minggu depan saudara. Seru ini. Belum tentu gagal. Contohnya siapa? Musa. Tuhan bilang apa? Katakan kepada bukit batu ini, keluarkan air. Tuhan bilang apa? Katakan. Musa taat gak? Hah? Tidak. Diapakan saudara? Pukul kan? Keluar enggak airnya? Tetap keluar. Saudara, hebat toh? Ada yang begitu. Jadi Anda mau Kristen gaya apa sekarang? Mumet sisinya sekarang saudaraku. Ngelihat begini, waduh saya bilang Tuhan nyerah dan nyerah saya bilang. Kalau enggak saya belajar di bawah Roh Kudus, sudah ini kacau semua saudaraku. Yang taat dikerjakan kalah.
Yang nggak taat sampai naik. Tuhan bilang, katakan dipukul, blok, keluar airnya. Ayo saudaraku, kok bisa begitu? Nah, itu minggu depan aja saudara, jangan sekarang. Panjang lagi itu ceritanya. Tapi saya mau katakan ini loh saudara, ini loh. Sampai dibawa ke sini itu, aduh. Bisa nggak selesai? Kalau engkau bisa selesaikan di sini, luar biasa saudara. Sekarang coba buka. Matius pasal 16. Sebelum kita bergerak ke bagian terakhir. Matius 16, mulai ayat yang ke-24. Matius 16, ayat yang ke-24. Matius 16, 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, kata nyawa dari kata aslinya suke, soul, jiwa. Bukan nyawa-nyawa orang itu, tapi jiwa. Barang siapa mau menyelamatkan jiwanya, ia akan kehilangan jiwanya. Tapi barang siapa kehilangan jiwanya karena aku, ia akan memperolehnya. Amin, saudaraku. Sampai dalam tingkat ini, in your passion, possess ye your soul. Engkau kehilangan jiwa manusiawimu, Tuhan ganti dengan jiwa ilahi, saudara. Pikiran, perasaan, kehendakmu manusia hilang di sini. Engkau hanya mengakui Tuhan, wanting nothing Tuhan. Enggak butuh apa-apa lagi. Lihat begitu besar Tuhan itu. Susah dikuasai dengan ini. Besar, luar biasa. Dengan apa kita bisa mengalahkan? Dengan apa kita bisa melihat semuanya itu? Ini yang Tuhan mau, saudara. Sampai seperti Yesus mengosongkan dirinya, rela taat sampai mati. Sampai seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau engkau sudah berkata, Tuhan, engkau terlalu besar untuk aku ketahui hanya dengan otakku. Engkau terlalu besar untuk hanya aku ikuti dengan perasaanku. Engkau terlalu besar untuk aku hadapi hanya dengan kemauan manusiawiku. Engkau akan tersungkur, dan disitulah saatnya dia buka tirai itu, dan kau lihat kemuliaan Allah, saudara. Selama engkau masih berkata, oh Tuhan adalah begini, begini, begini. Menurut saya, pengalaman saya, teologi saya begini. Tuhan bilang, terusin. Ketika engkau berkata, menurut perasaan saya, engkau bergerak dengan perasaan, dia bilang, jalankan terus. Engkau berkata, aku mau ini. Tuhan bilang, go ahead, jalan terus. Sampai in your passion, possess your soul. Dalam kesabaranmu, engkau taklukkan jiwamu. Kesabaran yang dihasilkan dari ujian iman, baik ujian iman yang biasa maupun yang luar biasa yang memati tadi, saudaraku. Dibawa sampai ke situ, engkau ngerti siapa Tuhan, terlalu besar. Begitu engkau sampai ke sini, nah kalimat berikutnya dari Ibrani 12, engkau bisa mengerti, saudara. Ibrani 12, kembali kepada Ibrani 12. Haleluya. Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan sampai dengan ayat yang ketiga. Anda bisa mengerti ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Looking on Jesus. Memandang kepada Yesus. Kata memandang itu artinya undivided attention. Perhatian yang tidak terbagi-bagi. Hanya tertuju kepada Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, the author and finisher of our faith. Pencipta, penggubah, pemula dari iman kita. Dan penyelesai iman kita. Finisher. Engkau akan tunduk dan engkau tersungkur berkata, Tuhan, bukan karena otakku, bukan karena pengalamanku, bukan karena perasaanku, bukan karena aku mikir sepanjang malam, bukan karena kemauanku, imanku selesai. You are the finisher of my faith. Engkau adalah penyelesai imanku, the author and the finisher. Begitu engkau sampai di situ, engkau lihat kemuliaan Allah. Dan tahukah saudara,
Yang bisa membawa iman kau bergerak itu hanya di dalam Yesus. From faith to faith, kata Roma. From glory to glory. Engkau temukan di sini. Waktu engkau bisa berkata, keluar dari rohmu. You are the author and the finisher of my faith. Hilang semua keakuan kita. Semua total hanya Allah, saudara. Total menguasai kita. Dalam level yang paling akhir sebetulnya. Nanti engkau bergerak seperti Musa yang minggu depan saya teruskan. Kalau Anda bisa mengerti ini, betapa luar biasanya Tuhan itu mau bawa kita. Kalau engkau tidak ngikuti ini, saudara, selesaikan dosamu yang begitu menghalangi merintangi kita. Bergerak lagi, izinkan ujian iman datang, menghasilkan akan kesabaran. Kesabaran ini sempurna pekerjaannya, yaitu menaklukkan jiwa kita. Sehingga sampai engkau berkata, wanting nothing, aku gak butuh apa-apa, gak pengen apa-apa lagi. Dengan demikian engkau berkata, you are the author and the finisher of my faith. Sampai hilang semua keakuanmu. Kalau ada orang masih bisa berkata begini, ya saya menjaga iman saya dengan doa setiap hari. Saya puasa, saya ini. Itu gak salah, saudara. Tapi kalau semua itu hilang dari mulutmu, engkau berkata, semua karena dia. Engkau luar biasa, saudara. Nanti engkau masuk ke sini. The glory of glory. Gak ada perkataan apapun yang bisa diucapkan. Engkau hanya tersungkur melihat kemuliaan Tuhan. Gak sanggup. Saudara. Engkau tidak sanggup lihat itu. Saya ngalami sekali, saudara, dalam hidup saya. Dari Salah Bintana itu, habis session, Allah kerja luar biasa. Saya balik kamar dengan istri saya. Saya tidak pernah doa nangis-nangis. Bukan tipe saya, nangis-nangis itu enggak. Ketika tersungkur di tempat tidur, saya bilang jujur pada saudara, untuk pertama kalinya roh saya ketemu dengan roh Tuhan. Seperti ada rongga besar terbuka. Saya ketemu enggak tahan, nangis tersungkur dan tidak berdaya apa-apa. Saya bilang, you are the author and the finisher of my faith. Selfnya, akunya hilang semua waktu ketemu dengan dia sendiri, saudara. Luar biasa. Sejak itu, saudara, saya ngalami, setiap saya pejamkan mata, saya berdoa, saya tahu persis saya ketemu dengan dia. Roh ini ketemu, saudara. Dan itu pengalaman yang luar biasa. Tuhan mulai ajar saya bedakan. Kalau Bapak di surga yang bicara, saya tahu ini Bapak yang di surga. Roh saya bisa berkata, Bapak yang bicara. Ini Roh Kudus yang bicara. Ini Roh Kudus yang hadir. Saya bisa ngerti. Sejak pengalaman di Salah Bintana itu, dia bongkar semua. Karena saya ngerti tidak berdaya. Sampai saya ngikuti itu, saya bilang, Tuhan luar biasa. The glory of God. Indah sekali, saudara. Saya ketemu Pak Yusak, kami ngomong-ngomong. Saya cerita pengalaman, dia berkata, Bariki, dia bilang, habis ini, dia bilang, nanti kamu akan mengalami seperti yang saya alami. Dia bilang, aku sudah ngelampaui itu. Dan step berikutnya, kamu akan lihat dan kamu akan pegang Tuhan. Dia pernah khotbah, aku dilus-lus Tuhan. Dulu saya bilang, Tuhan kok ngelus-ngelus orang, mana bisa. Tuhan kok bisa dipegang. Hati-hati, saudara. Yesus itu punya daging. Tidak sama dengan daging kita. Dia makan ikan goreng enggak? Makan ikan goreng setelah dibangkitkan. Dalam tubuh kemuliaan makan ikan goreng, saudara. Anda pikir kemana itu ikan goreng? Hilang gitu saja. Dia makan ikan goreng. Dan dia, Pak Yusak, berkata pada saya, nanti kamu sampai pada step dia akan nyatakan dirinya padamu. Saya bilang, wah yang itu belum, rodok medeni, saya bilang. Tapi saya bilang itu luar biasa, saudara. Sampai begitu engkau tidak goyah. Engkau boleh dengar orang ngomong apa saja. Engkau dengan enak masuk kamar, bilang, Tuhan, lapor ke dia, engkau tahu, ada. Saya berdoa, saudara. Yang saya ngomongkan bukan falsafah loh. Saya bicara realita, konkret, saudara. Di sini engkau harus mulai. Saudara tidak mungkin dengar suara Tuhan kalau engkau tidak belajar peka terhadap dosa. Dengan apa yang Tuhan tidak senang, engkau harus peka. Saya senang Pak Sigit punya pengalaman, saudara. Pulang dari Amerika, dia mampir di Hawaii. Oh, secara manusia dosa enggak? Tidak, saudara. Ke Hawaii kok dosa? Ya, ada uang dan
Semua bisa diatur, bayarnya murah lagi. Dalam hati sih kepengen saya sebetulnya, tapi karena harus pulang, saya nggak mau nanggung dia. Cuman semalam, malam gelisah hatinya. Lah ini bagus, mulai ngerti apa yang roh tidak senang. Nanti diberitahu apa yang roh senang. Kalau nggak mulai di sini, belajar, mulai mengikuti apa yang roh tidak senang, tidak mungkin engkau diberitahu apa yang roh senang, saudara. Belajar, tengah malam telepon Northwest, pulang besok paginya. Ketemu Ribkah di Jepang ya, ketemu di Jepang, pulang, kaget saya pulang. Cerita, nggak enak hatinya. Bagus saudara. Saya bilang hal yang sama harus terjadi dalam hidupmu dulu. Jangan teriak-teriak, Tuhan aku mau peka, aku mau peka. Yang di sini apakah sudah engkau bereskan? Kompromi dengan dosamu masih tebal nggak? Tak bisa. Tanpa kekudusan tidak mungkin memandang wajah Allah. Dia bawa, bakar dulu di sini. Run with passion. Kesabaran itu menguasai jiwamu. Sampai engkau tersungkur, aku mau hilang. Sampai engkau berkata, you are the author and the finisher of my faith. Bukan karena doa saya, bukan karena ini saya, bukan. Yesus, bukan yang lain. Nanti kau ketemu dengan dia di sini. Hebat saudara. Saya bilang itu pengalaman luar biasa. Hampir 14 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Ketika pertama kali saya ngalami itu, saya bilang, Tuhan ini luar biasa. Tidak ada artinya 14 tahun itu dibanding dengan apa yang dia beri. Saudara, saya berdoa Ibrani ini jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupmu. Kalau engkau tidak ikuti ini, wear it and faint in your mind. Capek dan kelenger tadi dalam pikiran saudara. Anda muter kok gini, tambah bingung, bludreknya naik saudara. Tambah gak karu-karuan, muter 40 tahun dan tidak ada hasilnya. Saya berdoa, ini membuka mata rohani saudara. Minggu depan belajar Musa saudaraku. Kok enak ya? Tidak taat, tetap jadi. Wah itu saya mau. Jangan nanti kalau Anda ngerti itu, saudara berkata, tidak usahlah sampai begitu saudara. Tapi itu luar biasa, luar biasa, luar biasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Naikkan satu pujian, mari kita berdiri saudara. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Mari kita berdoa dengan segenap hati kita. Naikkan pujian ini, minta kepada Allah semua yang terjadi di dalam hidupku. Ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Kita naikkan dengan segenap hati kita lagu ini. Minta kepada Bapamu yang di sorga. Haleluya. Bapa surgawi, mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Katakan lagi, Bapa surgawi, Bapa